Halo semuanya, di dalam video ini saya akan membahas Critical Journal Review atau CJR yang saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jurnal yang saya review berjudul Scope of Global Citizenship Education in the National Curriculum Framework 2021 of Bangladesh, Critical Review. Ditulis oleh Dr. Sumra Ahsan, Dr. MD Khairul Islam, dan MD Rakibul Hasan Khan, dan diterbitkan di jurnal Teacher World tahun 2023. Jadi apa sih yang menarik dari jurnal ini? Jurnal ini membahas bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan global atau GCAD diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional negara Bangladesh. Menarik banget kan? Karena ini juga relevan dengan kondisi pendidikan kita di Indonesia. Yuk kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam identitas dan isi jurnal yang saya kaji. Jurnal ini diterbit di volume 49 nomor 1 tahun 2023 dengan DOI resmi dan ISSN yang valid. Penelitiannya menggunakan metode analisis konten kualitatif, yaitu cara membaca dokumen secara mendalam untuk menemukan tema dan pola yang tersembunyi di dalamnya. Objek analisisnya adalah National Curriculum Framework atau NCF 2021 Bangladesh, sebuah dokumen besar menjadi panduan kurikulum nasional negara tersebut. Para peneliti ingin tahu seberapa jauh nilai-nilai kewarganegaraan global sudah masuk ke dalam kurikulum ini. Hasilnya, NCF 2021 ternyata sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip GCAD dalam 4 dimensi utama. Yang pertama, proses pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan konteks global. Yang kedua, landasan konseptual yang selaras dengan nilai GCAD. Yang ketiga, kompetensi inti dan mata pelajaran yang mencerminkan pengetahuan dan nilai GCAD. Dan yang keempat dan yang terakhir, sistem penilaian yang mendukung pengembangan kompetensi lintas bidang. Ada satu temuan yang sangat penting dari jurnal ini. Penelitian membedakan dua jenis GCAD. Yang pertama GCAD lunak atau soft, dan GCAD kritis atau kritikal. GCAD lunak itu mendorong orang untuk menjadi warga negara yang baik, harmonis, toleran, dan empati dalam sistem yang sudah ada. Sementara GCAD yang kritis lebih mendorong orang untuk mempertanyakan ketidakadilan struktural, menantang hierarki kekuasaan, dan mentransformasi sistem yang tidak adil. Seperti PANG ya teman-teman ya. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa kurikulum Bangladesh ini lebih banyak mengarah ke GCAD lunak, artinya kurikulum tersebut lebih fokus membentuk warga negara yang aktif dan solusif, tapi belum begitu mendorong siswa untuk secara kritis menantang struktur kekuasaan yang ada. Sekarang kita masuk ke dalam bagian paling penting di dalam CJR ini. Kelebihan jurnal ini ada banyak. Yang pertama itu konsep topiknya sangat relevan dan tepat waktu karena dikaji saat implementasi kurikulum masih baru berjalan. Kedua, kerangka teoritis yang digunakan sangat kuat, menggabungkan teori dari UNESCO, Andreotti 2006, dan Pais dan Costa 2020. Yang ketiga, metodologinya sistematis menggunakan 8 langkah analisis konten dari DAT NCT 2016. Keempat, peneliti jujur mengakui subjektivitas karena salah satu penulis terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum. Dan yang kelima, analisisnya komprehensif melalui 5 tema benar sekaligus. Namun di jurnal ini juga punya kelemahan. Yang paling utama adalah potensi bias karena ada penulis yang merupakan orang dalam. Selain itu, penelitian hanya mengandalkan satu sumber data, yaitu dokumen NCF itu sendiri, tanpa triangulasi dengan data lapangan seperti wawancara guru dan observasi kelas. Jadi di kekurangan dalam jurnal ini, dalam penelitiannya tidak ada penelitian di lapangan. Makanya disitulah kelemahannya. Jadi dimensi GCAD kritis juga kurang digali di mendalam. Tidak ada analisis gender yang terpisah, dan rekomendasi kebijakan yang diberikan masih terlalu umum dan kurang spesifik. Jadi kesimpulan dalam CJR saya adalah jurnal ini merupakan kontribusi akademik yang berharga, terutama karena mengisi celah penelitian GCAD dalam kerangka kurikulum di konteks Bangladesh. Landasan teorinya kuat, metodologinya jelas, dan analisisnya mendalam. Namun penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan empiris, triangulasi data, dan keterlibatan suara siswa serta komunitas marginal. Kedepannya, penelitian lanjutan yang menggunakan metode campuran akan sangat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana GCAD benar-benar berjalan di ruang kelas. Jadi di Indonesia ini juga menjadi refleksi penting sejauh mana kurikulum kita sudah mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan global secara kritis, bukan sekedar simbolis.
Sekian dari pembahasan CJR Pendidikan Kewarganegaraan dari saya Ibtisam Masil Zidan Nasution, mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas serupa atau yang penasaran dengan konsep GCID. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.